Hai, perkenalkan, nama saya Ana Larsati dengan NIM 203 111541. Saya akan mempresentasikan mind mapping pertemuan mata kuliah bisnis internasional. Berikut adalah mind mapping yang akan saya jelaskan. Selamat menonton. Bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang terdiri dari transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal lebih dari satu negara. Bisnis internasional memiliki karakteristik. Yang pertama adalah menggunakan mata uang yang berbeda atau lebih dari satu mata uang. Yang kedua, memiliki sistem hukum yang berbeda. Yang ketiga, budaya juga yang berbeda. Yang keempat, ketersediaan sumber daya manusia yang berbeda. Yang kelima, letak geografis yang berbeda. Dan yang keenam, aktivitas bisnis internasionalnya yang berbeda. Contoh bisnis internasional yang dilakukan di Indonesia, yang seperti yang kita tahu, kita mengekspor kelapa sawit hasil dari Indonesia ke luar negeri itu termasuk dari ekspor, dan kita menjual batu bara dari Indonesia ke Singapura, dan kita juga melakukan transaksi impor, yaitu Indonesia membeli handphone dari Cina atau negara lainnya, dan Indonesia juga membeli laptop or komputer yang berasal dari negara lain. Selain barang elektronik dan lain-lain, Indonesia juga menjual kopi dan rempah-rempah ke luar negeri, termasuk salah satu bukti perdagangan bisnis internasional yang terjadi di Indonesia. Pasar global. Pasar global merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara global. Kegiatan usaha yang termasuk di dalam sini adalah perekrutmen sumber daya manusia atau SDM, pencarian investor, hingga transaksi jual dan beli. Apa saja sih manfaat dari pasar global untuk bisnis? Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas produk. Dan yang ketiga, memenuhi permintaan pasar. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pasar global? Yang pertama, perkembangan ekonomi di dunia. Di zaman yang serba cepat seperti saat ini, mempengaruhi perkembangan ekonomi di dunia yang secara pesat juga. Hal ini mendorong munculnya pasar global yang dapat memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk dapat berkembang di ranca internasional. Yang kedua, peningkatan kualitas produk. Setiap produk atau bisnis yang berhasil dalam persaingan secara global memiliki kualitas produk yang sangat tinggi. Peningkatan kualitas produk inilah yang membuat persaingan antar bisnis yang menjadi lebih pesat. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Teknologi mengambil peranan penting dalam mendorong terjadinya pasar global. Hadirnya teknologi membawa manfaat bagi sebagian besar aspek yang menunjang berjalanannya suatu kegiatan usaha. Yang keempat, perkembangan komunikasi dan transportasi. Selain teknologi, komunikasi dan transportasi juga memiliki peranan terbesar yang mendorong pertumbuhan pasar global. Komunikasi dan transportasi memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk menjangkau pasar global dengan mudah. Yang kelima, biaya pengembangan bisnis. Setiap bisnis pasti membutuhkan biaya pengembangan yang bisa didapatkan dengan mencari para investor. Seiring dengan berjalannya peningkatan tuntutan pasar, khususnya pasar global, biaya pengembangan bisnis yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Central Business District atau CBD, di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kawasan bisnis yang terpadu. Istilah ini menunjukkan pada titik fokus kota yang memiliki kawasan pusat bisnis, niaga komersil, dan rekreasi. Dilihat dari namanya bisa dibilang kalau CBD adalah pusat perekonomian sebuah kota atau bahkan negara. Bahkan banyak negara yang menjadikan kawasan ini sebagai ikon. Global Business Environment. Di dalam lingkungan ekonomi, berkaitan dengan kondisi ekonomi pada suatu negara, tempat perusahaan tertentu menjalankan kegiatan bisnis ya. Kondisi ekonomi dapat mencerminkan bagaimana kondisi bisnis nyata dalam wilayah tertentu. Misalnya, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan akan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan dan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi permintaan akan lesu. Di dalam lingkungan teknologi, dalam sebuah bisnis teknologi, memegang peranan penting juga nih guys, karena hampir semua perusahaan melibatkan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Teknologi yang semakin canggih akan membuat proses produksi semakin cepat dan efektif. Namun, perkembangan teknologi juga harus diikuti oleh kemampuan manusia atau tenaga kerjanya dalam mengoperasikan teknologinya.
di dalam lingkungan hukum atau politik mencerminkan hubungan antar bisnis dan pemerintahan. Umumnya dapat berupa regulasi atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Peraturan ini ikut menentukan keberlangsungan sebuah bisnis, terutama terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, pemerintah juga mengatur secara tegas tentang periklanan, keamanan, serta kesehatan pada produk serta undang-undang yang melindungi konsumen. Di dalam lingkungan sosial budaya, lingkungan sosial dapat berupa kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografik dari masyarakat di mana sebuah perusahaan beroperasi. Proses sosio-budaya ini dilakukan oleh perusahaan akan sangat menentukan barang dan jasa dapat dihargai dan diterima oleh masyarakat. Maksudnya, seandainya setiap negara bisa membatasi kegiatan memproduksinya untuk menghasilkan sebuah barang tertentu, maka mereka berpeluang memusatkan perhatian dan segala macam bentuk dayanya sehingga ia dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar. Dan karenanya juga lebih efisien dibandingkan dengan jika suatu negara ini mencoba untuk memproduksi berbagai jenis barang secara sekaligus. Investasi internasional. Secara konsep investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari atau di masa depan. Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumber daya ini biasanya diterjemahkan atau dikonversi dalam suatu satuan moneter atau uang. Perdagangan merupakan bentuk bisnis internasional yang paling nyata, tetapi bukanlah yang satu-satunya. Bentuk lain yang paling utama dalam investasi internasional, di mana penduduk dari suatu negara menyediakan modal kepada negara kedua. Pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dapat mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Perbedaan pasar keuangan dan pasar uang. Pasar keuangan dan pasar uang memiliki dua istilah yang berbeda. Pasar keuangan mencakup banyak kelas aset yang berbeda dan memiliki berbagai struktur dan peraturan. Pasar uang adalah salah satu bagian dari pasar keuangan. Pasar keuangan atau financial market adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lainnya. Sementara pasar uang atau disebut dengan money market adalah pasar yang dimana instrumen keuangan jangka pendek atau foreign exchange atau yang biasanya disingkat forex adalah sebuah transaksi penukaran mata uang asing. Istilah ini lebih dikenal sebagai sebutan valuta asing atau falas dalam bahasa Indonesianya. Manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dalam skala transaksi keuangan internasional. Prinsip manajemen keuangan internasional sama dengan manajemen keuangan domestik. Ruang lingkup utama dari pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Jenis transaksi yang ditangani dalam manajemen keuangan internasional antara lain ekspor, impor, dan pasar valuta asing. Sementara itu, ruang lingkup operasi manajemen keuangan internasional antara lain pasar valuta asing, mata uang asing, analisis investasi langsung, manajemen perusahaan multinasional, dan perbankan internasional. Sekian presentasi tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Bye!